Alright, ya selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 7 November 2021. Apa kabar kalian semua? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai update market kripto ya. Di sini kita akan bahas mengenai Bitcoin, altcoin, dan juga mengenai Bitcoin dominance yang kemungkinan besar akan sangat berdampak terhadap pergerakan daripada altcoin secara umum untuk minggu depan. Ya, sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan kemudian agar channel ini mampu semakin berkembang dan juga bisa menghadirkan berita-berita ataupun update-update yang terupdate ya, yang terbaru mengenai cryptocurrency, mengenai Bitcoin, altcoin dan juga hal-hal yang berkaitan dengan cryptocurrency. Oke, yap, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Di sini kita lihat dari CoinGecko bahwa hari ini pada hari Minggu ini ya di tanggal 7 November 2021 Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan sebesar 1,7%. Ini merupakan hal yang sangat bagus karena ini kenaikan daripada Bitcoin ini diiringi oleh penurunan daripada Bitcoin dominance. Ini akan berdampak sangat positif terhadap altcoin. Makanya di sini banyak altcoin yang memang outperform daripada Bitcoin yang melakukan peningkatan yang lebih daripada Bitcoin ya. Kita akan membahasnya. Langsung saja kita ke chartnya daripada Bitcoin. Kalau kita ke chartnya Bitcoin, kita lihat di sini bahwa Bitcoin seperti yang kita harapkan ya sebenarnya menyisir area daripada resist line yang berada di area 63.797 sampai dengan 64.856 yang saya harapkan semoga saja area ini mampu di breakout dalam waktu yang di beberapa hari kemudian ini. Dan kemudian masih tertahan oleh area support trend line yang saya gambar berwarna orange di sini di area 61.326 ya di sini dan masih berada di MA di atas MA50 di atas 61.718 yang saya berharap memang pergerakan daripada Bitcoin ini mampu berada di atas MA50 di time frame 4 jam. Dan kemudian ini akan merupakan indikasi yang sangat bagus untuk pergerakan Bitcoinnya ke depan. Dan kalau kita lihat dari time frame 1 hari, bahkan di time frame 1 hari, Bitcoin sudah mampu berada, candle dari hari ini sudah mampu berada di atas MA20 di time frame daily. Ini merupakan indikasi yang sangat bagus dan semoga saja memang Bitcoin mampu bertahan di atas MA20 ini untuk melanjutkan kenaikan dan mampu berada di atas daripada 64.854. Itu yang saya harapkan. Namun kalian juga harus selalu mengantisipasi bahwa tidak menutup kemungkinan memang bisa saja terjadi gerakan yang kita tidak inginkan ataupun kemungkinan bisa saja terjadi dump sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya ya. Semoga saja hal tersebut tidak terjadi, namun kalian harus melakukan yang namanya antisipasi terhadap hal tersebut apabila terjadi. Namun dari view yang saya lihat untuk pattern ataupun chart pattern yang saya lihat untuk kali ini ya masih sangat-sangat positif untuk pergerakan daripada Bitcoin. Dan kemudian kita akan membahas mengenai Bitcoin dominance ya, di mana Bitcoin dominance mampu melanjutkan penurunan ya, ini merupakan indikasi yang sangat bagus terhadap pergerakan daripada altcoin ya. Semoga saja ini berlanjut turun dan kemudian ini ada upside yang lumayan dalam ya untuk Bitcoin dominance untuk mencapai di area support. Ada sekitar 6,4 ya 6,3% untuk mencapai area support. Jadi ini merupakan ruang daripada pergerakan daripada altcoin dan ini bisa menjadi trigger yang sangat positif untuk pergerakan altcoin ke depannya untuk semakin melanjutkan kenaikan daripada altcoin. Ya, ini yang saya harapkan dan yang saya harapkan adalah Bitcoin mampu bergerak secara stabil, tidak mengalami dump dan kemudian Bitcoin dominance mampu terus mengalami penurunan. Ini akan sangat berdampak positif terhadap altcoin. Ya, jadi kita akan membahas beberapa altcoin ya. Jadi yang pertama kita akan bahas Ethereum, di mana sudah sempat saya bahas di video sebelumnya. Kalian juga bisa simak video sebelumnya yang telah saya buat ya. Di sini saya gambarkan memang di sini ada cup and handle dan
Selamat buat kalian yang mengikuti video saya sebelumnya, apalagi kalau kalian bisa mengambil di area resist ataupun support yang sekarang menjadi support ya di area 3974, dan targetnya masih seperti yang saya di video saya sebelumnya. Tadi target area adalah di 6265 menjadi target awal, dan di sini memang ada Fibonacci. Kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, maka oke ya, di sini memang ada area di area 6000 ya. Nampaknya ini akan menjadi sebuah resist juga yang perlu kalian waspadai. Mungkin di sini bisa saja menjadi area take profit dari kalian. Ini merupakan area daripada Fibonacci retracement 1,618 di sini ya. Untuk view saya masih seperti apa yang saya sampaikan di video-video sebelumnya untuk untuk Ethereum ya di sini, dan memang view-nya masih sangat-sangat positif. Dan di sini masih membentuk yang namanya, di sini channelnya sangat-sangat jelas, channel kenaikannya ya. Di sini terbentuk seperti rising wedge. Yang perlu kalian waspadai adalah apabila memang terjadi penurunan ataupun breakdown dari area resist ini, di resist trend line ini, ini saya ambil di time frame daily, maka kalian perlu sedikit waspada dan tidak menutup kemungkinan memang akan terjadinya retest terhadap support di area 3948. Namun yang saya harapkan memang semoga saja Ethereum mampu breakout dari resist line yang warna hijau yang saya gambarkan di sini. Apabila itu terjadi, maka ini merupakan indikasi yang sangat bullish terhadap pergerakan daripada Ethereum, mengingat memang terjadi penurunan di Bitcoin dominance. Itu yang saya harapkan. Yap, dan kemudian untuk selanjutnya saya akan membahas BNB ya, di mana BNB sesuai target analisa kalau di time frame daily ya, saya sudah membahasnya. Dan selamat buat kalian yang sudah mengambil di area breakout di sini ya. Saya menggambarkan di sini bahwa ada pattern Hamford Head and Shoulders di sini dan kemudian sudah mampu breakout. Dan ini adalah merupakan area neckline di 517 dan targetnya masih sama ya. Seperti yang saya targetkan sebelumnya adalah menuju daripada all time high di area 713 di sini. Dan perlu juga kalian waspadai bahwa di sini ada resist di area 684. Kemungkinan besar memang bisa saja terjadi sedikit rejection di sini, mengalami pullback dan kemudian melanjutkan kenaikan ataupun mengalami penyisiran di area daripada dekat-dekat resist di area 685 di sini. Semoga saja bisa breakout ya. Yang saya harapkan adalah memang di sini terjadi breakout yang cepat dan kemudian terjadi retest. Namun tidak menutup kemungkinan apabila terjadi yang namanya rejection di sini, dan itu merupakan hal yang sangat wajar apabila terjadi sedikit rejection. Ini merupakan resist daripada all time high-nya ya. Dan kemudian saya lihat juga ada pola cup and handle di sini, yang target daripada cup and handle di sini adalah di area daripada 780. Dan kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, maka di sini adalah target area yang harusnya bisa dicapai oleh BNB ini di area 995. Ini merupakan target awal yang saya targetkan dari kenaikan ataupun dari breakout di sini. Dan semenjak saya bahas memang di sini ada Hamford Head and Shoulders yang kecil di sini merupakan target awal, dan kemudian ada Hamford Head and Shoulders yang lebih besar. Ini targetnya, dan kemudian sekarang terbentuk cup and handle ya. Di sini merupakan area target di area 776, dan kemudian kalau kita menggunakan Fibonacci retracement, maka di sini kita dapati memang area dekat dengan area 1000 ya. Di sini merupakan area Fibonacci retracement 1,618. Ini bisa menjadi area yang sangat ideal untuk melakukan take profit ya. Dan kalian juga bisa melakukan take profit beberapa di sini, kemudian apabila terjadi rejection dan kemudian kembali ke atas, kemungkinan besar memang akan terjadi breakout terhadap area all time high-nya. Dan itu yang saya harapkan buat pergerakan daripada BNB. Dan kemudian kita akan bahas juga Cake ya, dimana sebelumnya saya sudah sempat bahas 2 hari yang lalu ya.
bahwa cake ini ya di video sebelumnya memang saya bahas di sini dan saya memiliki strategi entry di mana kalau terjadi pullback dan terjadi memang pullback, selamat buat kalian yang mengikuti video sebelumnya. Apabila memang terjadi pullback, inilah kesempatan buat mengambil daripada cake dan sekarang sudah berada di atas MA50. Semoga saja target awal tercapai ya di area 28,66. Dan yang saya harapkan memang apabila BNB mau breakout dari all time high-nya, semoga saja cake bisa breakout dari all time high-nya di mana di sini tersedia upside yang luar biasa tinggi ya. Kalau dari sini kita ukur ke all time high-nya adalah sebesar 123% ya. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus buat cake untuk melanjutkan kenaikannya karena ini merupakan salah satu token yang berada di jaringan daripada Binance Smart Chain yang sangat populer digunakan untuk membeli daripada koin-koin merchant ya di sini dan kemudian ada juga Bake ya. Bake juga belum bisa mampu breakout dari area resist yang saya gambarkan di sini di 2,180. Apabila area ini terjebol ataupun waktu video sebelumnya memang saya sempat katakan kalau nanti Bake mengalami penurunan ke area dekat dengan MA50 bisa menjadi area beli di sini dan kemudian area beli berikutnya adalah ketika Bake mampu breakout dari area 2,173 dan kemudian terjadi retest dan mampu bertahan, maka ini merupakan indikasi yang sangat bagus terhadap pergerakan daripada Bake ya. Ini merupakan salah satu token juga yang bergerak di jaringan ekosistem daripada Binance Smart Chain dan apabila kita ukur ke all time high-nya di sini bisa memberikan gains yang sangat luar biasa ya sebesar 282 ke area all time high-nya. Semoga saja hal tersebut bisa tercapai daripada Bake ini ya. Kalian juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang bisa terjadi dan mungkin saja masih bisa melakukan konsolidasi di sini di box warna kuning yang saya gambarkan. Kemudian kita akan bahas mengenai TKO ya. Di sini TKO pergerakannya sempat memang mendekati area resist line yang saya gambarkan. Di sini membentuk satu triangle di sini, symmetrical triangle dan belum mampu di breakout ke atas. Saya menargetkan memang akan adanya breakout di sini dan saya menargetkan bahwa TKO akan mampu ke area 5,871 di sini. Sekaligus membreakout daripada box warna hijau yang saya gambarkan di area 5,588. Yap, dan kemudian strateginya adalah kalian bisa memang entry ya seperti apa yang saya sampaikan di sebelumnya. Entry di area MA50 dan tepat di kalau kita zoom out ya tepat setelah disentuh MA50 di sini dan kemudian mengalami rejection di sini dan sekarang berusaha untuk menembus MA20. Kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil, kita ke time frame 1 jam. Maka di sini masih memang berada di atas MA20 dan berusaha untuk breakout daripada MA50 di time frame 1 jam. Semoga saja hal tersebut terjadi dan kemudian pada nantinya saya harapkan memang dari pergerakan dari TKO ini agar mampu untuk melanjutkan kenaikannya dan breakout daripada resist trend line di area 2,287 di sini ya. Semoga saja terjadi breakout dan kemudian itu juga bisa menjadi area entry yang sangat bagus buat dari pergerakan daripada TKO. Dan kemudian untuk selanjutnya kita akan membahas TPK ya. TPK di sini pergerakannya juga sangat bagus. Sebenarnya ini salah satu merupakan salah satu token yang berbasis metaverse ya, namun belum mengalami apresiasi harga yang signifikan. Sementara memang kita ketahui bahwa dengan hype-nya metaverse bahwa terjadi apresiasi harga yang sangat-sangat signifikan terhadap koin-koin ataupun token-token yang berbasis metaverse. Jadi ini merupakan satu kesempatan yang saya lihat dan selamat buat kalian yang sudah mengikuti video saya sebelumnya di mana saya membahas tentang Terra Virtual atau TVK di sini. Saya sudah membahasnya dari semenjak memang
TPK ini breakout dari box warna merah yang saya gambarkan di sini ya, terjadi konsolidasi dan kemudian terjadi retest di sini. Ini merupakan area entry yang sangat ideal untuk TVK dan sekarang sudah mampu melanjutkan kenaikan ya. Apabila kalian mengikuti video saya sebelumnya, maka kalian mungkin saya sudah mengalami profit sekitar 30% ya. Jadi selamat buat kalian. Dan apabila memang TPK mampu melanjutkan kenaikannya, yang saya harapkan juga adalah TPK ini agar mampu membreakout dari all time high-nya di area 0,5509 ya di sini. Kalau saya diambil dari chartnya di Binance ini ya, dari time frame daily ya. Dan yang saya lihat juga kalau kita lihat dari CoinGecko, kalau kita cari TVK di sini masih berada di posisi ranking 432. Dan ini menjadi salah satu kesempatan buat kita apabila memang nantinya TPK ini mampu lanjut naik ke area mungkin 100 besar market cap, maka akan terjadi gain yang sangat signifikan terhadap TVK ini, di mana saya sudah bahas hal tersebut di video sebelumnya. Kalau belum memang menonton, nanti saya akan kasih linknya di kolom deskripsi. Ya, di sini masih terhalang oleh area resist dari area 0,3112 sampai dengan box warna hijau ini sini area 0,3231. Jadi semoga saja resist ini mampu di breakout dan kemudian breakout daripada area 0,4 ya, di sini di area 0,4045 ini merupakan pertanda yang sangat bagus, dan setelah itu hampir tidak ada resist lagi, dan kemudian semoga saja memang target jangka panjang daripada TVK ya cepat tercapai ya. Kemungkinan yang saya harapkan memang TVK ini agar mampu berada di area 100 besar market cap ya. Untuk pembahasan video kali ini ya kita akan cukupkan sampai di sini saja. Kembali lagi disclaimer on, segala bentuk keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan dari investasi yang Anda lakukan adalah tanggung jawab kalian pribadi. Jadi di sini saya bertujuan untuk sharing dan juga bertujuan untuk edukasi mengenai apa yang saya ketahui tentang kripto aset ataupun cryptocurrency ini. Dan semoga saja video ini dapat bermanfaat, dan apabila memang video ini mampu memiliki dirasa bermanfaat bagi kalian, kalian bisa like, comment, subscribe dan juga share video ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update dari video-video selanjutnya. Jadi sekian untuk kesempatan kali ini, kita akan berjumpa kembali di video selanjutnya. Oke, dan selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. See you on the next video dan bye-bye.